Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Nabila Syafitri, Muhammad Iqbal Pohan, teman saya, dan teman saya satu lagi, Rafika Nur Aisyah. Saya ingin menjelaskan tentang hasil audit kami yang berjudul Kompensasi dan Balas Jasa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Di sini ada sejarah singkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pada tahun 1990, berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 52 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990. PP nomor 41 tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dan Ujung Pandang, sekarang ada di Makassar. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara, maka dibentuklah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tahun 1991. Peresmian penggunaan Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1991 oleh Menteri Kehakiman oleh Bapak Ismail Saleh. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terletak di Jalan Peratun, Desa Medan Estate yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara pinjam pakai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Kesimpulan audit, kondisinya yang pertama ada kompensasi dan balas jasa khusus yang diberikan. 2. Anggaran yang diberikan untuk kompensasi dan balas jasa. 3. Keberhasilan saat melakukan kompensasi dan balas jasa. 4. Hasil kuesioner. Yang A. Persen yang sesuai kriteria kompensasi dan balas jasa. Yang B. Kompensasi dan balas jasa yang diberikan sesuai. C. Peningkatan motivasi pegawai yang mendapatkan kompensasi dan balas jasa. Kriterianya 1. Tujuan kompensasi dan balas jasa terhadap karyawan, yakni pertama, motivasi kerja. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Yang ketiga, karyawan yang merasa dihargai dan diberi kompensasi yang sesuai cenderung lebih termotivasi dan produktif dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, keadilan dan konsistensi. Yang kelima, sistem kompensasi yang adil dan konsisten membantu dan menciptakan lingkungan kerja yang dianggap adil oleh pegawai, mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan. Yang keenam, dengan menyelaraskan tujuan kompensasi dan balas jasa dengan kebutuhan organisasi dan keadilan terhadap pegawai, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bersama. Penyebabnya, yang pertama, kompensasi dan balas jasa yang diberikan berdasarkan permintaan pemerintahan dan biaya disesuaikan tergantung dari pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, kompensasi dan balas jasa yang akan berdasarkan aturan yang diberikan. Yang ketiga, pengembangan dalam kerjasama tim. Yang keempat, untuk meningkatkan inovasi kerja. Yang kelima, untuk dapat beradaptasi dalam setiap perubahan kebijakan perusahaan. Akibat adanya kompensasi dan balas jasa bagi pegawai memiliki sejumlah dampak dan akibat yang dapat memengaruhi motivasi, kesejahteraan, dan kinerja karyawan. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi. Pertama, motivasi dan kinerja. Kompensasi yang adil dan memadai dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap kompensasi dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas. Yang kedua, mempertahankan dan tarik bakat. Penawaran kompensasi bersaing membantu organisasi menarik dan mempertahankan bakat berkualitas. Karyawan yang merasa dihargai dengan kompensasi yang sesuai cenderung lebih setia kepada perusahaan. Yang ketiga, kesejahteraan finansial. Kompensasi berkontribusi pada kesejahteraan finansial karyawan. Gaji dan tunjangan yang memadai memberikan stabilitas keuangan, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan hidup. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan. Program kompensasi mencakup fleksibilitas kerja atau tunjangan keseimbangan kerja kehidupan dapat meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Yang kelima, pengembangan keterampilan kompensasi yang terkait dengan program pengembangan keterampilan dan karir dapat mendorong karyawan. Yang keenam, loyalitas dan retensi. Yang ketujuh, kualitas hidup.
Yang ke-8 pemberdayaan karyawan, yang ke-9 kepuasan karyawan, yang ke-10 dampak psikologis, yang ke-11 peningkatan kualitas pekerjaan. Rekomendasi hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, perusahaan harus menetapkan renormasi yang terintegrasi dengan pengembangan MSDM di perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan SOP di bidang ini, di bidang pengadaan atas keseluruhan kelemahan yang terjadi. Maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi perusahaan harus kompensasi non-moneter. Kompensasi yang berasal dari pekerjaan itu sendiri, yang termasuk itu adalah tugas yang menarik, kesempatan untuk pengembangan diri, karir, dan tantangan yang termotivasi. Yang B, kompensasi dari lingkungan pekerjaan. Yang pertama, rasa aman, suasana bekerja, pujian atas pengakuan, status timbul. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program balas jasa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Periode tahun 2023 atau 2024. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan program balas jasa yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri dalam bentuk melaksanakan penugasannya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.